Teknologi Suaranya teh belum ya. masuk. Bunda lagi ngaji masuk. Suaranya belum masuk. Suara belum masuk. Maaf Bu, belum kepencet tadi. Ya. Nah, Mangga. Teh. Kita mulai aja teh. Iya Bu. boleh. Apa? Bentarlah sama kertasnya. Suaranya kecil Bu Yani ya? Langsung dibuka dulu sama Bu Yani. Assalamualaikum. Suara itu kan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak suara? Kecil. Kecil suara. Kecil sih. Kita mulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita programkan hari ini menjadikan manfaat bagi kita semua, bagi warga saling sapa. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dari minggu ke minggu, dari Sabtu ke Sabtu ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan Allah telah melindungi kita dari segala mara bahaya yang terjadi pada hari-hari demi hari itu pandemi. Tapi dengan hikmahnya pandemi ini kita bisa berkomunikasi, yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat menjadi dekat juga, lebih dekat lagi. Kita mulai aja acara ini karena sudah melewati jam 8 lebih 9 10 ya. Bu Iva yang ditugaskan untuk memberikan materi apa ya, Iva? Sifat wanita yang harus dihindari, Bu Yani. Sifat wanita yang harus dihindari. Dan ini ada 6 poin sebetulnya ya, 6 poin. Ya, tapi ini dibagi menjadi dibagi dua, yang Teh Iva yang 3 poinnya dan yang Teh Anita yang Bu Anita 3 poinnya. Dan kami persilakan untuk menginikan waktu ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mangga Teh Iva. Makasih Bu Yani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di hari ini untuk membahas tentang sifat wanita yang harus dihindari. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita juga termasuk dalamnya. Amin. Allahumma amin. Untuk mengawali kita ucapkan ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sifat wanita yang harus dihindari di sini saya lanjut Teh. Boleh lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menuliskan hadis sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Nah, di sini kita sebagai umat muslim ya berkewajiban untuk berdakwah. Berdakwah di sini maksudnya yaitu kita menyampaikan walaupun hanya satu ayat, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, seperti yang saya sekarang ini kan sedang berdakwah ya. Berdakwah maksudnya ya dikasih tugas sama Bu Yani untuk membawakan tema ini. Lanjut Teh. Oke. Istri taat suami dijamin masuk surga. Nah, sebelum saya membahas soal tentang sifat yang harus dihindari, ada baiknya kita ada acuan. Kenapa kita harus menghindari sifat yang 6 tadi? Karena sebagai seorang istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar istri pada suami adalah menaati perintahnya. Lanjut Teh. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang dimaksudkan dengan hadis di atas, boleh lanjut Teh? Yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah jika seorang wanita beriman itu meninggal dunia, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban terhadap suaminya, sampai suami tersebut ridho dengannya, maka ia dijamin masuk surga. Kemudian ada lagi hadis dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sholatim imra'atu hamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dakhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Artinya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan, yaitu di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, yaitu dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, dari situ kan dengan adanya dalil tersebut bahwa memang kita punya kewajiban untuk taat kepada suami. Begitu mudahnya seorang wanita sebenarnya untuk masuk surga. Tapi kenyataan yang ada di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Karena kenyataan itu banyak wanita yang merasa bahwa dirinya lebih pantas dihargai dibanding suaminya. Misalnya mungkin dia mempunyai karir lebih cemerlang dibanding suaminya, atau gaji yang lebih tinggi dibanding suaminya, atau mungkin dia dari keluarga berada atau punya warisan yang banyak sehingga dia menyepelekan suaminya. Baiklah, kita akan lanjut membahas tentang sifat wanita yang harus dihindari. Oke, Teh. Tahukah Ukti apa yang diharapkan suami? Oke. Setiap pria pasti mendambakan calon istri atau istri yang soleha. Tak peduli pria seperti apa. Jika ditanya mau menikah sama wanita seperti apa, sudah pasti jawabannya maunya nikah sama wanita yang soleha. Wanita soleha itu diibaratkan seperti intan dan emas. Namun fakta yang di lapangan justru tak seperti apa yang diharapkan. Bagi Anda seorang wanita yang belum menikah atau sudah punya suami, sepatutnya lebih berhati-hati. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa wanitalah yang paling banyak masuk neraka. Semua ini terjadi lantaran wanita yang belum atau sudah menikah tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Lanjut, Teh.
Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, qala ba'dul Arabi la tankihu minan nisa'i sittatu la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu haddaqata wala barraqata wala syaddaqata. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita, yaitu annanah, mannanah, hannanah, haddaqah, barraqah, dan syaddaqah. Oke teh, lanjut. Adapun annanah di sini adalah wanita yang memiliki sifat sering mengeluh dan mengadu. Wanita seperti ini akan sulit untuk merasa bersyukur. Sebab tipe wanita ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Karena ia justru bisa menguras emosi suami, sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik itu kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan adalah istri atau istri adalah orang tua suami. Jika wanita ini dinikahi sama saja menikahi orang sakit atau orang yang pura-pura sakit. Tidak ada kebaikan bagi suami. Rasulullah pernah mengungkapkan mengapa kaum Hawa paling banyak masuk neraka, yakni karena wanita banyak mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami. Tentu hal ini tidak diperkenankan. Jadi annanah di sini yaitu wanita yang sering mengeluh. Mengeluh maksudnya merasa bahwa dirinya ini tidak dihargai oleh suaminya. Dia tidak merasa cukup, selalu merasa dibebani oleh suaminya sehingga dia sering mengeluh. Sebenarnya kalau keluhan yang positif misalnya nggak terlalu sering itu wajar ya, tapi kalau sering, nah itulah yang bisa menguras emosi suami. Mengeluh misalnya, saya capek mengerjakan ini, saya nggak bisa ini, saya sudah seharian bekerja ini, kamu mau apa? Jadi dia mungkin mengeluarkan emosinya dengan mengeluh setiap hari kepada suaminya. Dan sedangkan mengadu di sini itu dijelaskan bahwa dia mengadu menceritakan masalahnya ke orang lain, bukan kepada suaminya. Kalau misalnya dia mengadu kepada orang tua suaminya, otomatis kan akan hubungan silaturahim akan terputus dan itu sangat tidak baik untuk hubungan harmonis rumah tangganya. Dilanjut teh yang kedua. Annanah di sini adalah tipe wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikannya pada suaminya atau perhitungan. Ia akan senantiasa berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Tentu hal ini sangat dilarang dalam agama, tidak hanya bagi wanita, kaum Adam pun juga tidak diperkenankan melakukan hal tersebut. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ayat tersebut menerangkan bahwa pahala dari kebaikan akan menghilang atau hangus jika kita mengungkit-ungkit pemberian kita dan menyakiti hati penerima. Saat seorang berbuat baik, sejatinya ia harus melakukan hal tersebut secara ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Di sini itu wanita yang selalu berkata kepada suaminya bahwa saya lebih baik daripada kamu. Dia selalu mengungkit-ungkit kebaikannya dan tidak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi yang diingat hanya kejelekan suaminya saja. Dia tidak pernah merasa puas. Dan perhitungan di sini maksudnya apa yang dikerjakan itu dia tidak ikhlas. Jadi dia tidak melakukannya karena Allah, tapi merasa bahwa merasa terpaksa, merasa terbebani, sehingga dia terus mengungkitnya kepada suaminya. Lanjut. Yang ketiga yaitu hannanah. Hannanah di sini yaitu sifat buruk yang mana wanita
yang selalu merindukan lelaki lain atau suami lain atau anak dari suami lain. Di mana yaitu kalau misalnya dia janda, dia selalu mengingat mantan suaminya atau anak dari mantan suaminya. Dia membandingkan dengan pacarnya yang dulu, bahwa seperti ini, atau ada niat untuk selingkuh, kita tidak tahu ya, walau alam. Baik dibanding suaminya sendiri. Tentu hal ini sangat tidak baik bagi kita. Saat seorang wanita menggambarkan bahwa kita sebagai seorang wanita itu harusnya saling menghargai antara suami dan istri, dan intinya yaitu komunikasi. Nah, bila kita nggak ada komunikasi sama sekali dalam rumah tangga, ya pasti kenapa kan komunikasi antara kedua belah pihak. Apa yang diinginkan istri bisa dicurahkan ke suami, bukan mengadu kemana-mana sehingga rahasia suaminya diketahui sama orang. Sementara istri adalah perhiasan suami, jadi kita harus menjaga, entah itu dari mulut kita, kelakuan kita harus menjaga itu agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian pesannya di sini yaitu sebagai suami istri baiknya kita saling menutupi kekurangan dan saling menghargai kelebihan. Di mana suami punya kelebihan, dia punya kekurangan, janganlah diungkit-ungkit. Kalaupun ada kesalahan, ya kita bisa mencari solusinya bersama-sama, tidak dengan mengadu ataupun mengeluh. Nah, disinilah mungkin suami diperlukan untuk saling terbuka dengan istri. Entah itu kan kadang kalau suami istri yang bermasalah itu misalnya ekonomi, misalnya kerjaan rumah, mendidik anak, itu yang paling berat, memang paling berat. Apalagi yang wanita yang dengan bekerja di luar rumah. Itu kadang dia selalu membandingkan bahwa saya juga bekerja, kamu juga bekerja, kenapa kita tidak sama-sama mendidik anak, kenapa kita tidak sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, disitulah mereka kadang bertengkar masalah seperti itu. Sudahlah orang berkarir ya, kita ajalah yang ibu rumah tangga, itu kadang merasa mengeluh karena terlalu capek ngurus rumah tangga, mendidik anak, dan kadang kita mengeluh kenapa suami ini nggak bantu kita ya. Nah, di situ kadang perlu komunikasi. Kadang kan kita mendamnya sendiri, curhat ke teman yang lain, curhat ke ibu-ibu, akhirnya ketahuan semua. Nah, lebih baik kita bicara baik-baik dengan suami. Kalau memang dari situ nggak ada solusi, barulah kita bicara dengan orang yang mungkin bisa jadi panutan kita, misalnya mungkin ustazah atau kepala poklim kita yang mungkin kita bisa percayai ya untuk memberikan solusi ataupun nasihat. Lanjut Teh. Nah, demikianlah tadi beberapa sifat wanita yang harus dihindari agar kita sebagai wanita muslimah bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta menjaga komunikasi dengan pasangan dan belajar saling menghargai, saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan yang lebih penting menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat qanaah yaitu sifat bersyukur atau sifat bersyukur selalu merasa cukup, dan intinya juga kita berkeluarga, kita menjalin hubungan suami istri, yaitu yang penting adalah kita ingin ibadah karena Allah, bukan karena semata-mata karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia pintar, karena dia orang berada. Jadi intinya sebelum menikah itu kita harus terapkan dalam hati, bukan cinta karena fisik, bukan cinta karena, tapi semata-mata ibadah karena Allah. Maka disitulah nanti akan tercipta sifat qanaah. Demikianlah tadi, semoga kita semua menjadi wanita soleha yang didambakan oleh suami kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan hanya milik Allah dan kesalahan hanya dari saya semata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Mau ada yang menambahkan? Ya, monggo ada masukan. Mangga Bu Meli. Suaranya. Cakap. Suara Cukup. cukup.
Udah cukup ya. Cukup. Cukup ya. Cukup. Kurang, Meli, kurang. Barangkali ada yang ini, ada pengalaman boleh dicerita gitu kan, biar kita juga ada ilmu gitu. Ya, Bu. Betul. Maka Teh Vanita tuh. Sharing. Ini kan tentang wanita ya. Jadi kaitan dengan kita nih benar-benar. Nah, jadi mungkin bisa sharing ya. Kayak wanita mungkin yang belum berkeluarga mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa ya. Iya kan? Sebelum berkeluarga kan, ancang-ancang apa nih yang harus dipersiapkan kan gitu ya. Enggak. Butika ya. Ayah lagi nyatet. Lagi nyatet. Lagi nyatet. Catat pertanyaan Teh, jangan ya. Di kopi aja mau diminum. Ya memang pada umumnya wanita tuh seperti itu ya, gimana menghilangkannya? Ya. Sulit menghilangkan untuk mengeluh dan mengadu. Benar Teh, udah bawaan ya. Kalau kita enggak istighfar itu agaknya agak susah. Nah, itu gimana dia nih menyikapinya? Ya, benar itu. Cara mengontrolnya gimana Bu kalau misalnya kayak gitu? Kayak gimana? Ya misalnya ya mungkin kalau ibu rumah tangga kan di rumah terus gitu ngurus anak, ngurus suami gitu kan pasti ada rasa jenuh kayak gitu pasti ada rasa ingin mengeluh gitu dan keimanan rasa bersyukurnya kan pasti kadang-kadang ada naik turunnya ya Bu ya. Nah cara supaya ya, cara mengontrol itu semua gimana sih? Nah, pengalaman ya. Dulu pengalaman kan ya semua orang pasti pernah mengalami ya. Seandainya saya nggak belajar Islam, mungkin saya akan seperti ini. Kenapa? Memang berkeluarga itu ada aja masalah yang timbul. Apalagi punya anak bertambah lagi masalah. Dan kalau misalnya kita nggak mengeluarkan juga jatuh-jatuhnya ya ke suami kan pas pulang kerja. Kucuk. Nah, alhamdulillah karena saya ikut ngaji, akhirnya saya minta saran keluar. Karena saya tidak mungkin minta saran ke keluarga suami atau keluarga saya, apalagi teman kan. Yang saya percaya siapa ya orang pengajian kan yang ya otomatis ya kepala poklim saya cerita semua segala macam. Dan yang mungkin saya merasa dia bisa pegang rahasia saya, rahasia keluarga saya. Setelah dia menceritakan bahwa ternyata itu kita harus menerima kelebihan dan kekurangan suami. Dan intinya itu komunikasi. Kalau komunikasi nggak ada, otomatis setiap hari pasti kita akan bertengkar terus. Makanya, cara berbicara dengan suami itu jangan pada saat dia pulang kerja. Dia mungut-mungut kepala, dia pas lagi makan, kamu nanya, aku ini capek banget. Wih, udah. Dia juga bang, emosinya pasti meledak-ledak kan. Kita tunggu momennya. Ada momennya pada saat kita berdua, pada saat mau tidur, kan udah rileks ya. Itu udah rileks, bicara baik, pancinglah dia, jangan langsung ngomel, aku gini, nggak bisa. Kalau kamu langsung ngomel, jadi semprot dapat bukan solusi, jadinya malah masalah. Jadi pelan-pelan, kita hibur dulu dia. Terus menceritakan masalahnya ini, bagusnya gimana ya. Jadi sama-sama memberikan solusi. Kita berikan solusi seperti ini, dia juga memberikan solusi seperti ini. Jalan tengah itulah kita tarik benang merahnya. Oh, baiknya seperti ini. Nah, di situ makanya dibutuhkan komunikasi. Nah, untuk komunikasi ini tidak sembarang bicara, ada waktu tertentunya di mana kita berdua masih sudah pada rileks seperti itu. Terus satu lagi, pada saat kita lagi emosi meledak-meledak, mending jangan bicara pada saat itu. Tunggu pada saat kepala kita dingin, istighfar, berzikir, mengingat semua kebaikan-kebaikan suami. Kalau yang diingat kejelekannya semua, pasti nggak akan mungkin kita pengennya sudahlah aku pulang saja ke rumah orang tua, aku antarkan saja saya ke rumah. Hal seperti itu kan. Sudahlah, nggak ada benernya memang. Nah, suami juga pasti kan, ya iya memang saya nggak ada benernya juga. Terus gini. Ya sudah, memang intinya itu komunikasi dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu tadi satu, bahwa kita menikah itu niatnya ibadah karena Allah.
Dan sifat qanaah tadi kita harus bersyukur, merasa cukup, dan semua kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, tapi karena Allah. Saya kira menurut saya seperti itu. Mungkin Bu Yani ingin menambahkan. Monggo Bu Yani. Untung Teh Iva mah jauh ya di Sulawesi orang tuanya. Itulah, kalau deketnya udah lama sering bolak-balik ya. Bolak-balik pulang. Aduh. Kayak ngancam suami aja, aku mau pulang gitu kan. Emang istilahnya apa ya? Alat bantunya itu komunikasi, sebetulnya dikomunikasi aja. Jadi jangan ada yang kadang-kadang kan kita merasa apa sih, takut gimana gitu ke suami, takut nanti suami marah, kita bicara suami marah, jangan begitu. Justru kalau masalah itu ditumpuk ya, justru akan pecah sebelum kita mengungkap. Jadi kalau ada apa-apa pasti jadi kemarah gitu. Padahal tujuannya bukan itu gitu. Maksudnya marah itu ditahan, tapi lama-lama ada satu masalah yang memang masalah itu tidak terlalu berat sebetulnya, karena kita itu menumpuk satu masalah, akhirnya masalah itu akan keluar, maksudnya akan pecah lagi, tidak akan stabil. Jadi harus harus komunikasi yang bagus, harus apa sih, harmonis itu ya memang dikomunikasi. Itunya alat bantu untuk berumah tangga itu dikomunikasi. Jadi kalau kita sudah dikatakan sudah bahasanya suami istri, itu tidak ada yang misalnya apa ya, sungkan gitu kan, ada rasa takut gitu, jangan. Jadi apapun permasalahan, sekecil apapun permasalahan itu harus disolusikan. Karena yang kecil masalah aja itu akan bertumpuk kan. Jadi nggak bisa disimpan ya Bu Yani ya? Ya, nggak bisa disimpan. Jadi yang namanya kan akad itu kan istilahnya ini mah ya, akad itu kan penyerahan diri kepada suami sebetulnya. Dan suami yang bertanggung jawab kan. Berarti tidak boleh ada rahasia di antara tak bahasanya itu. Begitu juga dengan anak ya. Ibu dengan anak gitu, atau bapak dengan anak. Itu sebetulnya tidak ibu, apalagi ibu yang paling dekat dengan anak ya. Itu tetap komunikasikan gitu, walaupun itu merasa gimana ya. Kadang-kadang ibu itu kan menguasai sekali anak ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu, jadi itu tetap harus dikomunikasikan apapun. Suatu saat dia akan membutuhkan kita. Jadi jangan sampai si anak itu takut kepada kita gitu, gara-gara kita itu terlalu apa sih? Terlalu bukan kalau dalam bahasa ini terlalu emosinya terlalu dikeluarkan gitu. Jadi, jangan sampai nanti pas dia balik itu curhatannya dia itu bukan ke kita gitu. Justru curhatannya itu ke orang lain, karena curhatnya kita itu kalau ke ibu atau ke bapak bayangannya sudah marah gitu. Jadi dia tidak akan ke kita. Curhatnya ke pinggir ke orang lain. Nah, itu yang bahaya. Saya mau nanya Bu Yani. Ya. Kalau misalnya ke anak itu bahasanya kayak gimana ya Bu Yani ya? Kalau misalnya umur anak saya kan kayak Fadel, Sabiyu, apakah misalnya dengan berkata seperti orang dewasa gitu bisa? Atau saya bicara anak? Karena Pak dia yang masuk itu loh ke anak apa ya? Karena kalau kita bicara ke anak dengan bahasa anak itu kadang nggak tahu ya masuk apa enggak itu ya, apalagi bicara dengan bahasa orang dewasa. Porsinya aja sebetulnya. Jadi jangan terlalu menekan gitu. Maksudnya tetap kita menyampaikan bahwa itu adalah kewajibannya, tapi porsinya jangan seperti ke orang dewasa. Penekanannya itu jangan seperti kepada orang dewasa. Karena penangkapan dia juga kan terbatas. Gitu. Penangkapan dia juga terbatas. Terus ilmunya juga dia terbatas gitu.
ilmunya juga. Jadi porsinya dia itu sampai di mana dia bertanggung jawabnya, ya kasih dia tanggung jawab. Nah, itu. Jadi jangan terlalu bebannya, jangan terlalu dewasa di situ. Istilahnya ada porsi, setiap umur kan ada porsinya ya. Iya. Ada misalnya dalam pelajaran aja, Kaifa dalam pelajaran aja ya. Sekarang kan kalau di SD itu kan ada pelajaran matematik ya, atau bahasa Indonesia atau matematik ya. Tematik, itu Bu. pelajaran yang di matematik. Yang di SD itu pasti ada di SMP. Ya. Misalnya tentang kuadrat itu pasti ada di SMP. Yang di SMP itu pasti ada di SMA, tapi materinya itu kalau di SD itu sederhana sekali. Iya. Jadi yang bisa ditebak, bisa ditangkap oleh logika si anak. SMP mulai dia melebar itu, misalnya kenapa ini kuadrat ini x kuadrat ditambah gitu bla 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 misalnya. Kenapa dia dijabarkan oleh yang SMP? Karena dia supaya luas dalam berpikir. Kemudian SMA itu kalau mulai dibuka itu ya pikirannya. Aplikasi, mulai aplikasi kan kalau SMA. Kalau SMA mah aplikasi. Aplikasi itu x kuadrat itu ditambah y itu menjadi suatu kubus, terbentuk jadi kubus, atau menjadi sebuah bidang. Nah, jadi itu diperluas lagi. Batasannya itu aja. Jadi asal dia tahu apa itu kewajibannya, itu aja untuk yang SD. SMP mulai dia dijabarkan kenapa ibu berkata begini, gitu kan. Kalau SMA aplikasi itu apabila si anak curhat kepada kita, maka diceritakan bahwa kejadian itu pernah terjadi dulu. Jadi aplikasi aja, aplikasi kita, pengalaman kita. Kalau SMA itu seperti itu, pengalaman kita diceritakan kepada anak kita, atau kisah orang tua kita dulu diceritakan lagi oleh anak kita gitu. Atau kita misalnya pergi kemana terus kemudian melihat suatu kejadian kita ceritakan, itu aplikasi. Jadi kalau SMA itu sudah ke aplikasi kita aja. Gitu. Jadi yang membuat si anak itu menjadi makin lama makin dewasa dan dia akan membentuk dirinya itu ya seperti apa yang kita bentuk. Iya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu memang butuh dimanapun, suami kepada istri, istri juga kepada suami, orang tua juga kepada anak, dan anak juga kepada orang tua. Cuman itu aja, jangan sampai anak itu takut untuk berkomunikasi dengan orang tua, itu aja. Karena si anak itu akan takut. Nah, ya itu kalau kita terlalu ceriwis, takutnya nanti diomelin gitu kan. Tapi bingung juga kalau didiemin malah tambah jadi serba salah. Aduh, anak-anak itu. Pintar-pintarnya aja berkolaborasi lah, kolaborasi antara dan istilahnya bapaknya dengan ibunya gitu kan bahasanya. Ya harus kompak ya teh. Harus kompak. Iya gitu. Mana ya Bu Anita ya? Belum keluar? Sinyalnya Bu katanya. Oh, atau diterusin aja atau Bu? Itu udah itu. Kelanjutannya bisa nggak? Dilanjutin aja bisa. Oh, Bu. Dilanjutin? Enggak apa-apa ini. Tapi saya nggak ketik, Bu. Ini aja Bu Yani dibikin minggu depan Bu Anita. Kelamaan nanti. Ini nggak seru teh kalau nggak berlanjut. Soalnya yang 3 itu lebih seru lagi nanti. Nah, hadako, baroko, sama sodako itu lebih seru lagi nanti ceritanya. Mana? Bu Meli takut ya minggu depan ya? Sekarang ya. Mau ditukar Bu Meli.
Oh, nggak tahu. Kadang belum siap. Nanti kalau nggak siap terus. Targetan siap sama Ayeuna. Ayo lanjut aja lah Teh Iva lah. Kalau gitu. Oh ya, lanjut gak apa-apa nih Bu Anita? Udah Nanti deh, diganti bukan aja. deh, Bu. Bu Anita nanti diganti aja judulnya. Oh ya, oke. Tapi saya baca aja ya, soalnya di Ya, sini boleh. ada. Soalnya Boleh, saya nggak tahu kalau misalnya. Baik. Yang Boleh. ketiga itu barokoh. Barokoh itu adalah yang keempat. Tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap yang berlebihan. Mana ini? Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Tuh, materinya dimunculkan Kedua, tadi. Oh gitu. Boleh ya, biar saya baca punya Teh Anita. Iya, dibaca Mana aja, Bu. Teh Konita. Sebentar. Teh Konita, Bu. Oh, sudah. Teh Anita udah? Udah masuk nggak? Sinyalnya kurang bagus. Oh iya, boleh lah. Lanjutin Teh Anita. Yang penting suaranya aja, nggak apa-apa. Kan Teh Konita yang ini. Oh, kurang bagus ya. Coba, Bu. Kedengeran nggak suaraku, Bu? Kedengeran, jernih. Kedengeran. Udah kedengeran. Yap. Udah terlihat, Bu, ininya? Belum. Kan udah. Udah ya? Nah, sudah. Bu Anita pakai suara aja nggak apa-apa. Nanti Ibu saya dibacain aja. Iya, dibacain Saya aja. keluar masuk. Saya keluar masuk mulu sinyalnya. Oh, iya. Halo? Ya, halo. Yap. Bu Iva aja yang bicara kalau gitu. Kedengeran kok, Bu Anita kedengeran kok. Dilanjut aja. Iya, cuma ini, Bu, keluar masuk. Oh, Sinyalnya kali ya. Jadi saya aja yang hujan bacain. di sini masih gerimis. Sinyal. Halo? Ya, dibaca aja. Ibu? Dari sana sinyalnya. Klub maksudnya masuk lagi. Suara saya kedengeran nggak, Bu Iva? Sudah kedengeran. Udah. Oh iya, udah. Yaudah, nanti, ya mudah-mudahan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klub lagi. Hilang ya? Matikan. Bu? Ya, alhamdulillah. Iya. Sudah mempersilahkan. Iya, kedengeran. Langsung saja ya. Langsung aja. Iya, langsung aja. Kedengeran. Ya, langsung saja. Ya. Saya menambahkan ya dari penjelasannya Teh Iva. Jadi
hari ini kita membahas tentang 6 sifat wanita yang mesti dihindari. Nah, tadi sudah 3 ya yang disebutkan. Nah, jadi kita ini membahas 6 sifat wanita yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Al-Ghazali. Jadi sebenarnya teman-teman untuk kita pribadi, kita mesti hati-hati juga ya untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin gitu. Karena memang tidak semuanya bisa pakai ya. Kita baca secara berkata bahwa kitab ini tuh mengandung sesuai dengan syariat gitu. Jadi memang kita harus sangat hati-hati sekali. Kita harus memiliki mentor lah ya bisa dibilang, atau guru ngaji. Nah, jadi langsung saya lanjut saja. Di sini kebetulan insya Allah ini materinya yang memang sudah bagus ya. Yang keempat itu adalah hadakoh. Nah, bisa dilihat, jadi hadakoh itu dia memang benar-benar wanita itu melihat dengan biji matanya tuh segala sesuatu gitu. Maksudnya lebih ke harta ya. Misal nih tetangga punya mobil bagus gitu. Wah, ya tetangga mobilnya bagus banget gitu. Jadi kepengen gitu. Jadi pengen gitu. Terus misalnya dia diajak belanja gitu. Niatnya harusnya cuma beli misalnya beli baju satu, tapi karena ngelihat baju ada banyak yang bagus-bagus jadi pengen beli 4, beli 5 kayak gitu. Jadi intinya hadakoh ini dia tuh amat konsumtif gitu ya. Kemudian lanjut aja yang barokoh. Nah, kalau yang barokoh ini dia amat sibuk gitu dengan dirinya sendiri. Jadi dia hanya, kalau di sini ada penjelasan yang kayak mengkilapkan wajah. Jadi dia hanya fokus untuk mempercantik diri gitu. Dia hanya fokus untuk memperbaiki penampilannya. Tapi dia lupa gitu bahwa dia harus mengurus rumah tangganya, dia harus mengurus suaminya, dan dia juga harus masuk lagi, Bu. Maaf. Iya, lanjut. Ya. Dan dia juga harus mengurus anak-anaknya seperti itu ya. Karena memang kan amanahnya seperti itu. Nah, jadi barokoh selain dia sibuk dengan dirinya, yang kedua itu dia amat tidak suka gitu dengan makanan gitu. Maksudnya tidak bersyukur gitu. Jadi apapun yang diberikan, jadi dia seperti Halo, Assalamualaikum. Udah kedengeran lagi, Bu? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, jadi dia tidak bersyukur atas makanan yang diberi gitu. Jadi dia suka marah. Jadi memang dalam bahasa Yamaniyah seperti anak kecil nih kalau dikasih makanan, ih nggak enak banget sih gitu. Jadi dia hanya sedikit makan. Nah itu barokoh. Kemudian yang terakhir itu ada syadakoh. Jadi kalau dari bahasa dia artinya lebar mulut atau intinya banyak berbicara seperti itu. Ya kalau namanya banyak berbicara bisa aja kan ya gibah ya ibu-ibu, kita bisa juga membuka aib diri sendiri gitu. Jadi memang Allah sangat membenci gitu untuk wanita atau siapapun yang memang banyak bicara. Boleh lanjut Teh? Enggak. Ya, jadi untuk slide selanjutnya, nasihat sifat hadakoh, jadi kita lebih baik qanaah gitu ya, ridho dengan pemberian Allah, dengan pemberian suami kita gitu. Maksudnya bersyukur gitu atas apa yang diberikan Allah gitu. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dan Allah pun berkata ya, ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Tapi ketika kita kufur, maka memang azab Allah itu sangatlah dekat gitu ya.
Nah, kemudian slide selanjutnya. Nasihat sifat barokoh. Ya, jadi kan barokoh tadi dia sibuk sekali ya sama penampilannya gitu, sama dirinya sendiri gitu, mempercantik diri aja gitu. Nasihatnya itu, kita itu wanita adalah pemimpin gitu ya, pemimpin di dalam rumah suami kita, dan kita juga pemimpin atas anak-anak kita. Dan nanti di akhirat Allah akan mempertanyakan. Ya, jadi nanti di akhirat Allah akan mempertanyakan 3 hal itu gitu ya, pertanggungjawaban kita, yaitu mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak kita. Jadi lebih baik tidak hanya diri sendiri. Karena memang sebenarnya kalau porsi hal yang harus diurus itu ya untuk wanita itu sebenarnya ada 4 hal ya teman-teman. Jadi kalau wanita itu sebenarnya paling banyak perannya itu sebagai istri yang pertama, sekitar 50% lebih. Yang kedua itu baru sebagai ibu gitu ya. Dan yang ketiga baru sebagai pribadi, mengurus diri sendiri. Dan yang terakhir itu peran sosial gitu. Jadi peran sosial yang paling sedikit. Jadi memang kita baiknya harus sesuai gitu dengan porsi-porsi itu gitu. Karena ketika kita baik dalam peran menjadi istri, itu insya Allah akan membantu kita baik pula dalam peran sebagai ibu gitu. Dan insya Allah kita masih ada bisa mengurus diri, dan untuk sosialnya juga insya Allah bisa gitu. Ketika memang kita udah kasarannya sejalan lah sama suami, dan anak juga udah enak gitu, udah nyaman kayak gitu. Nah, lanjutnya yang slide terakhir, ada nasihat sifat syadakoh gitu ya. Syadakoh itu kan tadi lebar mulut, jadi dia banyak bicara. Memang Allah itu membenci ya orang yang terlalu banyak bicara tapi tanpa manfaat gitu. Kita boleh bicara tapi memang yang bermanfaat dan yang mengingatkan baik dalam kebenaran atau kesabaran. Nah, di sini ada dari hadis Bukhari, jadi barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngajak ngobrol ngalor ngidul gitu, baiknya memang jangan terlalu apa ya, agak di-cut lah gitu ya, tapi dengan bahasa yang baik gitu. Intinya kalau bisa kita bertemu dengan siapapun, apalagi bertemu dengan wanita lain gitu ya, kita menjaga gitu dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak manfaat, apalagi gibah. Karena memang kan wanita itu yang seperti kita tahu An-Nisa ya, yang berarti tuh ketika bertemu dengan perempuan lain, kita akan bercerita gitu. Bisa jadi tiba-tiba aib keluar gitu, bisa jadi ngomongin orang gitu. Maka kita harus benar-benar berlindung kepada Allah dan benar-benar meminimalisir gitu untuk keluar rumah, kecuali memang ada keperluan yang sesuai syariat dan memang sudah izin dengan suami kita seperti itu. Sepertinya sudah Bu dari saya. Mungkin ada yang mau sharingkan. Iya, mangga. Halo Bu. Halo. Iya. Atau sudah cukup? Iya. Mangga. Bade aya nu nambihan? Pada kemana nih, Mah? Ibu Meli kemana? Silakan yang ingin menambahkan. Hadir. Iya, Butika kemana? Butika. Komen lah atuh. Iya, lep-lepan. Lep-lepan naonna Butika matana lep-lepan. Kamu lep-lepan teh lep tidur, Lep-lepan matana. Lep-lepan sinyalnya. Lep-lepan. Nah, teman tadi beri nambihan. Bu Yani. Iya, Bu Iva, silakan. Bu Iva, beri menambahkan.
Bu Yani? Kalau saya tadi yang sifat itu aja apa sih? Yang berkhiar itu apa? Barokoh ya? Barokoh. Barokoh ya. Barokoh. Kalau saya cuma menambahkan bahwa tidak ada salahnya ingin berdandan, tapi tampil cantik hanya untuk suami gitu. Jadi kalau misalnya ada suami ya nggak apa-apa dandan cantik-cantiknya gitu. Bukan berdandan untuk orang lain. Saya pikir di situ tadi tambahnya untuk barokoh ya. Terus ya yang makan kalau misalnya kenapa? Ya niat mungkin niat Nah, ini juga. Iya, benar. Kan kadang kita kalau berdandan kan pinginnya dibilang cantik, makan puji gitu kan ya. Ya akhirnya dia melupakan bahwa kamu hanya bersolek untuk suami, niat semata-mata untuk suami. Terus makan, kalau makan di sini juga ada kemarin saya baca artikel ya ada juga yang menyembunyikan makanan, gitu. Menyembunyikan makanan untuk dirinya sendiri. Nah di situ juga termasuk barokoh yang kayak gitu ya. Itu tadi tambahan mungkin dari saya, Bu Anita. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bu Konita? Teh Konita? Kalau Konita nih harus banyak tanya. Habis masih Siap, single gitu. siap. Habis Iya, masih harusnya harus banyak tanya biar nanti nggak kelimpungan gitu. Kan Teh Konita bukan di itu ya, bukan di apa namanya teh? Di apa sih? Dibully, bukan dibully ya? Oh, enggak, Bu. Enggak. Mumpung di sini yang sudah berkeluarga semua jadi pengalamannya banyak. Sharing aja. Paling gini Bu, kan Pengalaman hidup. saya kan guru ya, dan berkomunikasi langsung dengan orang tua murid. Nah kadang tuh ketika bagi rapot atau konsultasi kayak gitu kadang-kadang ada ibu-ibu gitu, dari pihak ibu-ibunya kadang suka curhat ke saya, membicarakan permasalahan keluarganya gitu. Iya. Kadang saya bingung Ternyata kok tempat saya jawab curhat. apa karena pengalaman menikah saja belum gitu. Kadang-kadang membicarakan keburukan suaminya kayak gitu kan. Saya cuma bilang Bu, lebih baik dikomunikasikan saja dengan suaminya baiknya bagaimana untuk mendidik anak atau membagi waktu kayak gitu kan. So-soan banget ibu ya saya Bu ya. Kan gitu saya cuma bilangnya kayak gitu, tapi kadang-kadang saya suka nggak enak karena si orang tua ibu-ibu orang tua murid itu kadang-kadang suka gitu, suka curhat gitu. Juga saya selalu jadi korban curhatan teman-teman saya yang udah menikah gitu, ngasih minta saran kayak gitu, padahal aduh salah alamat gitu, saya pengalaman menikah saja belum gitu. Nah gimana Bu, apakah gimana caranya supaya saya kita juga harus ngasih tahu gitu bahwa lebih baik dibicarakan langsung dengan suaminya atau dengan orang yang bisa menengahi gitu permasalahan rumah tangganya gitu. Kalau misalnya curhat ke teman kayak gimana Bu? Kayak gitu. Saya kayak saya gitu kan, saya korban curhatan orang yang sudah menikah gitu. Nah, gimana Bu? Apakah saya terlibat dosanya karena mendengar curhatan teman atau orang tua murid, apalagi udah membuka aib suaminya segala macam kayak gitu Bu? Teh Konit yang apa? Ke Bu Yani atau ke Bu Iva atau siapa? Itu yang ngasih Wanita lah. Siapa aja dijawab enggak Bu? Ngasih materi Apa aku dulu ya? siapa? Kasih Ya, pendapat. silakan. Yang lagi ceramah itu berdua itu siapa? Iya. Gimana Ya, Teh? Aku kasih pendapat sedikit ya. Iya, boleh.
Ya, Ya, jadi pengalaman aku juga kan pernah ngajar ya sebelum resign dan jadi ngajar di rumah itu, memang nggak bisa dipungkiri gitu ketika kita ketemu sama orang tua, pasti mereka akan curhat gitu Iya. apapun gitu ya, bahkan aib keluarga sendiri kadang tercurhati. Tapi intinya sih seperti ini ya Teh. Jadi sebenarnya kaidahnya kita itu boleh curhat, tapi memang untuk mencari pendapat dan pendapat yang syar'i, intinya mencari solusi yang memang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dilarang kita curhat itu hanya untuk mengeluarkan unek-unek. Nah, mungkin bisa tuh misalnya Teteh udah biasanya kan kebaca ya, ini ibu-ibu mau nyari solusi atau emang cuma pengen Iya, iya. lepasin unek-unek gitu. Iya, emosi. Ya mungkin kenapa mereka ceritanya ke Teteh mungkin terlihatnya kayaknya orangnya amanah gitu mungkin. Sepertinya bisa memberi saran gitu. Dan menurut saya sih ya itu, jadi Teteh misalnya untuk kayak apa ya namanya, menghindari dosa, ya mungkin itu yang pertama tadi mengingatkan kepada ibunya, ya benar tadi coba didiskusikan sama suaminya, coba cari orang yang lebih amanah, yang lebih berpengalaman dan ilmu agamanya lebih banyak kayak gitu, dan diingatkan untuk tidak terlalu mengumbar aib seperti itu gitu. Tapi kalau menurut saya hikmahnya mungkin Teteh jadi harus banyak baca nih gitu, saya harus lebih banyak nanya pengalaman orang, lebih banyak cari teori tentang pernikahan, jadi kayak sudah udah dapat kisi-kisi lah ya, udah dapat kisi-kisinya gitu untuk nanti persiapan ke pernikahan. Jadi sih seperti itu sih Teh, dan kita banyak-banyak istighfar lah sama Allah, pasti adalah dalam keseharian kita ada dosa dan lain-lain, tapi insya Allah kalau niat kita memang untuk membantu orang gitu dan kita juga amanah tidak menceritakan kembali kepada orang lain, insya Allah Allah juga mengampuni kita sih Teh, kayak gitu. Iya. Silakan dari ibu-ibu yang lain. ya gitu. Ya memang betul begitu, bagus. Jadi anggaplah itu suatu pembelajaran ilmu dari Allah. Itu yang namanya aplikasi dari situ. Ya, kalau itu aplikasi. Ya, Bu. Dalam artian kita bagaimana Ilmu otodidak. bagaimana kita jadi mengukur kadar kemampuan kita. Jadi Allah itu menguji lewat orang ini, lewat orang yang curhat ini, memberikan ilmu, sebetulnya begitu. Memberikan ilmu kepada kita, Allah itu secara tidak langsung memberikan ilmu kepada kita lewat ibu-ibu yang curhat ini, gitu. Seperti itu. Jadi ya itu mungkin kenapa kita itu bahasanya Nabi Muhammad itu diberikan wahyu itu dengan bahasa Iqra gitu, artinya baca. Berarti kita kan sebelum kita mengaplikasikan suatu permasalahan atau memecahkan suatu permasalahan yang dari diri kita atau dari orang lain gitu kan, itu pasti kita dapat ilmu dulu dong, dari baca dulu gitu. Minimal kita bisa membaca buku tentang ilmu istilahnya jadi kalau kita berbicara tanpa ilmu kan kosong gitu. Ilmu dalam artian bacalah gitu, dari membaca kan baca. Nah itu jadi ya Konita ini ya diberikan Allah itu ya kesempatan ya menjadi guru, kemudian memang berhadapan dengan orang tua gitu kan, menghadapi dengan murid atau anak-anak didik gitu ya. Nah itu jadi itu bentuk aplikasi dari kehidupan keseharian itu seperti itu. Jadi anggap aja itu adalah satu ilmu yang memang ilmu yang tidak secara langsung diberikan dari dosen kepada kita, tapi ini mah dari masyarakat, dari ibu-ibu kepada kita. Nah justru itu yang menjadikan kita menjadi dewasa. Yang ya kadang-kadang kan dia itu pintar dalam sisi ilmunya, tapi dalam sisi aplikasi dia nol besar. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, itu. Jadi memang begitu. Jadi bagus itu komunikasikan dengan orang tua, dengan suami, misalnya dia mengeluh tentang suaminya
yaitu komunikasikan dengan suaminya seperti apa. Tapi memang itu sebetulnya bukan hanya sekedar itu ya, solusi itu sebetulnya mah berkelanjutan sebetulnya biasanya. Anggaplah itu nanti suatu saat itu menjadikan dakwah kita. Jadi jangan merasa diri, ada saya mah ada belum pengalaman. Justru lewat itu kita itu kan jadi dekat tuh dengan ibu itu dekat gitu. Jangan antipati. Justru kita dekat dengan ibu itu, kemudian kita dakwahi. Gitu. Dakwahi. Dan kita sasarannya dakwah itu bukan kepada ibunya saja, kepada anak-anak didik kita juga kan kita dakwahi. Jadi kalau kita mengajar itu niatkan dalam diri kita itu bahwa kita itu akan berdakwah itu sampai anak cucunya gitu. Kan Nabi Ibrahim juga kan berdoanya seperti itu ya. Dalam surat Ibrahim itu coba lihat. Itu berdoanya itu bukan hanya kepada anaknya tapi anak keturunannya. Anak keturunan berarti kan tidak ada batas gitu. Tidak ada batas bahwa hanya keturunan Nabi Ibrahim sampai anaknya kan tidak sampai anaknya, tapi kepada turunannya. Termasuk kita kan istilahnya sampai sekarang masih ada gitu kan. Bapaknya itu kan Ibrahim. Bapaknya para nabi itu kan Ibrahim. Jadi dari Ibrahim itu sampai doa itu kepada kita. Doa Ibrahim. Nah itu jadi kalau kita jadi anggaplah enjoy aja gitu kalau kita menghadapi ibu-ibu yang curhat, enjoy aja kitanya mendengarkan gitu. Kemudian curhatannya mereka seperti apa gitu. Curhatnya kepada anak-anaknya seperti apa walaupun kita memang belum berpengalaman. Ya bagus itu ya. Seperti itu berarti Teh Konita sudah mulai bisa menapaki menjadi seorang yang dewasa. Amin. Siap untuk menghadapi aplikasi dalam kehidupan itu seperti itu memang. Alhamdulillah Bu, saya jadi banyak gambaran konflik-konflik rumah tangga. Iya. Berhubung sudah ini ya udah malam ya pada ngantuk. Belum ya sebetulnya. Aku Teh kayaknya Tika, tambahin. gitu. Kenal semuanya nih, Bu. Udah sampai batas jam 9 lebih nih. Nah, kita grup kita itu paling solid loh. Amin. Ya. Dengar-dengar yang lain masih belum mulai. Ada yang belum mulai. Saya belum mulai katanya gitu. Oh gitu. Ada yang masih Kita mau udah 3 minggu. Masa? Kita walaupun yang atasnya Alhamdulillah kita jalan. Udah jalan, kita udah 2 kali jalan. Udah sampai situ aja lah ya. Ya Bu. Mudah-mudahan yang dari Teh Iva berikan, kemudian dari Bu Iva berikan, kemudian Bu Anita berikan, mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua. Warga Amin. Akan lebih lancar lagi dan akan berkumpul semuanya, walaupun sekarang itu yang aktif ada 6 orang ya, baru 6 orang. Iya, pengennya semua kenal. Ya, nggak apa-apalah. Ada saatnya, ada takdirnya. Iya. Mungkin itu aja ya Teh Konita, diserahkan para Teh Konita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau ada yang mau live, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Jazakillah ya Bu Iva, Bu Anita materinya. Amin, Jazakillah Bu Yani, masukinnya, masukannya. Semuanya. Jazakillah Kasira sudah hadir.